Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat pemirsa dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat datang di Markintor Official. Dan untuk saat ini saya akan berbagi resep dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Untuk yang pertama saya ada bahan adalah bihun seperti ini teman-teman ya. Ini harganya 5.000, nanti sudah jadi banyak banget. Selanjutnya ini ada ayam. Baru saya keluarkan dari freezer teman-teman ya. Sudah agak mencair. Nanti kita cuci kembali. Selanjutnya ini ada bayam dan jagung manis dan santan ya teman-teman, beserta untuk bumbu-bumbunya. Nah ini untuk persausannya, ini ada saus tiram teman-teman ya, serta minyak wijen. Selanjutnya ini ada bawang merah, bawang putih, ada kencur, jahe, lengkuas teman-teman, serai, daun salam dan jeruk, komplit banget teman-teman ya. Dan ada lada butir supaya lebih mantap, dan saya masih membuat dalam menu kampung, khas kampung ya teman-teman ya. Jadi saya selalu menggunakan lada butirnya, garam dan kaldu jamur. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Selanjutnya saya akan membuat menu yang pertama. Ini saya sudah didihkan air ya teman-teman. Pertama saya tambahkan ini 1 sendok makan minyak sayur supaya tidak lengket ya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya tambahkan, nah ini bihun seperti ini teman-teman ya. Jadi bihun itu seperti yang buat untuk makan nasi uduk ya teman-teman ya. Nah kita pakai bihun seperti ini dan ini harganya 5.000, dan nanti dimasak itu sudah jadi banyak teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya karena ini bihun termasuk cepat juga ya teman-teman ya, ini saya akan matikan kompornya supaya nanti tidak terlalu empuk ya teman-teman. Jadi nanti teksturnya masih panjang-panjang. Selanjutnya saya akan padamkan api kompornya dan saya akan aduk seperti ini perlahan sampai sesuai yang kita inginkan, yaitu matang tapi tidak 100% gitu teman-teman ya. Seperti ini. Saya akan aduk putar-putar saja seperti ini teman-teman ya. Tidak terlalu sering, tapi kita menjaga supaya nanti teksturnya pas. Selanjutnya teman-teman, nah seperti ini sudah pas teksturnya seperti ini. Jadi kalau bihun itu airnya putih seperti ini teman-teman ya. Beda dengan suun. Ini adalah bihun, saya ulangi, bihun. Seperti ini. Nah selanjutnya saya akan tiriskan. Dan nanti saya akan masak selanjutnya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini bumbu yang saya akan haluskan. Ini ada lada butir ya teman-teman ya. Ada udang kering, kunyit, kemiri, bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya saya tambahkan garam sedikit saja supaya mudah untuk menghaluskannya teman-teman ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Teman-teman ini sudah halus ya, terutama yang kita haluskan itu kunyit serta kemiri dan lada itu harus benar-benar halus ya teman-teman ya. Untuk udang kering, bawang merah, bawang putih tidak terlalu halus, tidak apa-apa. Selanjutnya saya akan pindahkan supaya nanti lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, dan lebih rapi masaknya, jadi terstruktur, enak, rasanya juga enak teman-teman ya. Seperti ini saya akan pindahkan ke dalam wadah. Nah, itu dengan ulekannya seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya teman-teman, saya akan mulai dengan bihunnya seperti ini teman-teman ya. Nah bihunnya seperti ini yang sudah diseduh. Ini teman-teman saya akan tambahkan terlebih dahulu adalah minyak wijennya teman-teman ya, supaya tidak menggumpal satu sama lain. Dan ini saya tambahkan minyak wijen itu 1 sendok makan teman, saya ratakan seperti ini. Nah, saya ratakan. Nah ini baunya harum enak teman-teman ya, seperti ini. Nah saya akan pegangi. Nah selanjutnya saya akan memasak
Nah, bahan utamanya adalah bihun dan ini adalah bumbu tadi yang sudah saya haluskan. Untuk itu teman-teman ikuti video selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, saya sudah panaskan wajan beserta minyak sayurnya. Saya sudah pecahkan telur. Ini gunanya supaya kita tahu telurnya masih bagus atau tidak teman-teman ya. Biar tidak rugi kalau telurnya itu sudah tidak baik. Selanjutnya saya akan bikin orak-arik terlebih dahulu untuk telurnya seperti ini. Pelan saja, ini ya. Selanjutnya ini boleh diambil atau disisihkan, tidak apa-apa teman. Tidak usah terlalu matang, asal kena panas saja teman ya. Jadi ini matangnya cepat banget. Kalau terlalu matang itu tidak enak, nanti kayak plastik teman ya. Selanjutnya saya akan tumis bumbu yang saya haluskan, yang tadi saya sudah uraikan semua ya teman ya. Untuk bawang merah, bawang putih, kunyit, serta kemiri, lada putih, dan udang kering atau ebi teman-teman, seperti ini. Saya akan aduk. Nah, waktu menghaluskan tadi baru saya tambahkan sedikit ya teman-teman ya untuk garamnya. Ini kita ingat sudah ditambahkan garam supaya nanti tidak asin ya teman-teman ya. Nah, saya akan tunggu sampai dengan harum dan matang terlebih dahulu karena ada kemirinya supaya nanti gurih ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman saya tambahkan adalah irisan daun bawang atau bawang daunnya ada agak banyak teman ya, dan daun seledri sedikit saja. Selanjutnya saya tambahkan air. Ini air yang sudah matang atau yang sudah direbus ya teman-teman ya. Ini saya memakai 100 ml. Nah, supaya rata bumbunya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan aduk terlebih dahulu seperti ini. Tambahkan garam sejumput saja. Kaldu jamur saya memakai 1 sendok makan teman-teman ya. Seperti ini. Nah, setelah tercampur seperti ini, saya akan tambahkan untuk bihunnya teman-teman yang sudah saya beri minyak wijen. Gampang sekali teman-teman ya. Buatnya gampang banget. Nah, ini saya orek dulu. Karena saya dalam keadaan bersih ya teman-teman ya. Nah, kita pakai lap basah. Seperti ini. Selanjutnya teman-teman, saya akan tambahkan irisan tomat seperti ini dan telur yang sudah tadi kita orak-arik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Masih ada teman satu. Selanjutnya saya akan aduk. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, mantap. Jadi ini warnanya beda teman-teman ya. Kuning cerah ya teman-teman ya. Tidak seperti biasanya memasak bihun dengan kecap ya teman-teman ya. Sekali biar ada variasinya. Yang penting masakannya enak teman-teman ya. Boleh bervariasi, yang penting enak. Biar tidak jenuh ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya tunggu sebentar dan saya akan tes rasa. Selanjutnya saya akan sajikan. Teman-teman, nah ini sepertinya saya akan icip karena saya suka dengan bihun yang diberi minyak wijen dan warnanya kuning seperti ini teman-teman ya. Saya akan cobanya yang lebih banyak pakai piring ya teman-teman, seperti ini supaya lebih mantap banget teman-teman. Suka sekali dengan bihun yang seperti ini. Dan ini saya kecilkan apinya terlebih dahulu sambil menunggu dingin untuk diicip ya teman-teman ya. Karena ini panas supaya rasanya tetap mantap enak teman-teman ya. Jadi apinya jangan kecil. Kalau sudah mematang baru dikecilkan. Selanjutnya saya akan icip tadi yang saya sudah ambil untuk bihunnya teman-teman ya.
Mantap teman-teman, enak banget. Ini bikinnya gampang ya teman-teman ya. 5.000 untuk harga belinya, tapi rasanya juga enak banget. Seperti ini. Selanjutnya saya akan padamkan kompornya dan nanti akan saya sajikan bersama 2 menu lainnya. Selanjutnya teman-teman, saya akan membuat menu yang kedua, dan ini adalah ayam. Saya akan rebus terlebih dahulu dan saya sudah didihkan air teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini saya membeli di bagian dada. Selanjutnya untuk menghilangkan amisnya, ini saya cukup memakai bubuk kunyit saja teman-teman. Ini setengah sendok teh seperti ini, dan saya beri garam sejumput saja teman-teman, seperti ini. Nah, sudah. Saya akan balik atau diaduk saja seperti ini. Nah, diaduk boleh, dibalik juga boleh, seperti ini saja teman-teman ya. Nah, ini nanti bau anyir ayamnya itu akan hilang teman-teman. Nah, lebih higienis itu memakai bubuk kunyit, banyak khasiatnya teman-teman ya. Untuk selanjutnya saya akan tunggu hingga matang terlebih dahulu dan selanjutnya didinginkan teman-teman ya. Teman-teman, ini ayam yang sudah saya rebus tadi dan saya sudah suwir seperti ini, selera saja. Ini suwirnya saya agak tebal ya teman-teman ya, biar pas di sendoknya nanti, selera saja. Selanjutnya ini adalah bumbu yang saya haluskan teman-teman. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Nanti saya berikan bubuk seperti ini teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya itu nanti saya tuliskan dengan lengkap di kolom deskripsi beserta cara memasaknya ya teman-teman. Ini saya beri setengah sendok teh bubuk jahenya. Selanjutnya, nah tadi waktu menghaluskan bumbu belum saya kasih garam. Selanjutnya saya tambahkan garam. Ini setengah sendok teh teman-teman. Nah selanjutnya, nah untuk saus tiramnya nanti saja ya teman-teman ya. Dan ini adalah bumbunya. Serai, daun-daunnya, daun salam dan daun jeruk. Nah, untuk itu saya akan masak selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, saya panaskan wajan beserta minyak sayur secukupnya teman-teman ya. Saya akan tumis terlebih dahulu. Adalah bumbu yang saya haluskan teman-teman ya. Seperti ini. Mantap. Akan aduk. Selanjutnya teman-teman, saya tambahkan ini ada daun salam, daun jeruk serta serai dan lengkuas biar lebih wangi ya teman-teman ya. Nah, ini airnya masih banyak dengan tomatnya juga, air tomat ini ya supaya lebih segar. Ini saya akan aduk-aduk. Selanjutnya saya akan tambahkan garam teman-teman ya, sejumput saja sedikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan untuk gula putih. Ini 1 sendok makan teman-teman ya, supaya lebih gurih. Nah, ini sudah hampir matang. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk saus tiramnya. Nah, ini yang membuat sambalnya itu lezat, khusus untuk ayam suwir ya teman-teman ya. Ditambahkan saus tiram. Saya memakai 2 sendok makan teman-teman ya. Mantap, enak sekali teman-teman ya. Seperti ini. Nah, jadi warnanya itu bagus teman-teman ya, dengan saus tiramnya. Kita tunggu sebentar supaya bahan bumbunya ini tercampur rata terlebih dahulu teman-teman. Nah tadi untuk ayamnya
kan sudah dibeli, waktu merebus juga garam. Selanjutnya teman-teman, saya akan tes rasa terlebih dahulu. Nah, saya akan ambil seperti ini biar puas teman-teman ya, saya mau agak banyak seperti halnya mencoba waktu umum pagi ya teman-teman. Seperti ini saya diamkan supaya lebih tanak dulu bumbunya teman-teman ya. Saya akan coba terlebih dahulu. Mantap, pas banget, enak banget teman-teman. Mantap, pas banget, inilah yang dinamakan. Nah, ini minyaknya sudah nimbul ke atas, artinya bumbunya ini sudah matang sempurna teman-teman ya. Saya tambahkan adalah ayam suwirnya. Nah, seperti ini, dan ini ayamnya bagian daging ya teman-teman ya, jadi tidak mengandung air. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan masak. Ini apinya jangan keadaan besar ya teman-teman ya, supaya cepat meresap seperti ini. Nah, kita tunggu ini 3-5 menit saja sudah matang teman-teman ya, biar lebih tanak dan meresap terlebih dahulu. Tunggu. Nah, ini daunnya ini aromatiknya ini tambah wangi, apalagi dengan saus tiramnya mantap teman-teman. Untuk itu, dan karena sudah saya tes rasa, hasilnya enak dan mantap teman-teman ya. Dan saya mengucapkan teman-teman terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah bersama. Dan saya mohon maaf, hari ini wifi-nya mati hampir sehari ya teman-teman ya. Tapi saya berusaha untuk mengunjungi channel teman-teman sahabat pemirsa dimanapun berada hingga selesai. Sudah matang ya teman-teman ya, ini minyaknya sudah nimbul semua seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan sajikan nanti bersama dengan menu yang ketiganya adalah yang segar-segar teman-teman. Dan ini adalah untuk referensi saja untuk menu makan siang ya teman-teman ya. Mantap, seger, ada pedasnya, ada gurihnya. Nah teman-teman, saya akan membuat sayur yang ketiga. Nah, ini seger teman-teman ya. Ini yang pertama saya ada bahan adalah jagung manis yang sudah saya pipil. Ini yang fresh ya teman-teman ya, bukan yang frozen. Selanjutnya ini ada bayam, sudah saya ambil daunnya. Dan ini adalah garam. Selanjutnya ini adalah santannya teman-teman ya. Ini 1 saset, saya tambahkan air 200 ml ya teman-teman ya. Ini selera saja. Selanjutnya ini saya singkirkan terlebih dahulu dan saya akan membahas untuk bumbunya teman-teman. Ini ada bawang merah, bawang putih, kencur. Selanjutnya saya tambahkan, saya memakai ketumbar bubuk ya teman-teman seperti ini. Ini saya tambahkan setengah sendok makan. Kita pada biasa udah hafal ya teman-teman ya. Ini adalah setengah sendok makan. Selanjutnya saya akan tambahkan teman-teman garam. Ini setengah sendok teh terlebih dahulu untuk menghaluskan, dan kita harus ingat ya teman-teman ya, kalau menghaluskan bumbunya ini sudah memakai garam supaya nanti waktu memasaknya itu tidak asin. Nah, untuk selanjutnya saya akan haluskan terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman, nah ini bumbu yang sudah saya haluskan seperti ini. Selanjutnya saya akan pindahkan ke dalam wadah supaya lebih mudah untuk menambahkan atau memasak selanjutnya teman-teman ya, seperti ini. Nah, saya tambahkan wadah ya teman-teman ya, supaya mudah dan rapi. Nah, untuk itu teman-teman ikuti video selanjutnya. Nah teman-teman, ini saya sudah didihkan air ya teman-teman ya, dan akan mendidih. Selanjutnya saya tambahkan terlebih dahulu bumbu yang saya haluskan dan lengkuas serta daun salamnya. Ini khas sekali ya teman-teman ya. Jadi ini ada kencurnya, jadi ini seger banget walaupun santan, tapi ini seger teman-teman ya. Selanjutnya saya tambahkan dengan jagung. Ini fresh yang sudah saya pipil teman-teman ya, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan untuk bayamnya teman-teman.
Karena bayam dan jagung ini juga nggak lama merebusnya teman, seperti ini ya. Tambahkan bayamnya sampai dengan selesai teman-teman ya. Ini saya ambil bagian daunnya saja supaya mudah untuk menyajikan dan kita menyantapnya teman-teman ya. Jadi daunnya saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya tunggu hingga mendidih kembali teman-teman ya. Nah, seperti ini. Mendidih seperti ini teman-teman. Ini artinya sudah matang. Selanjutnya saya akan tambahkan santan yang sudah saya encerkan ya teman-teman ya, 200 ml seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan aduk-aduk dan saya akan tambahkan teman-teman sisa garam dan kaldu jamurnya supaya lebih mantap ya teman-teman. Ini sudah takarannya, jadi sudah pas insya Allah teman-teman ya. Nah, ini seger banget teman-teman ya, makanan dan sayur lauknya ini masih khas kampung, sayur bobor dengan tadi bihun kuningnya dengan minyak wijennya, itu mantap sekali teman-teman ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan aduk-aduk supaya santannya itu lebih gurih ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita tunggu sampai mendidih terlebih dahulu. Ya teman-teman, pemirsa dimanapun berada, sahabatku, temanku, semoga masih stay menonton video saya dari awal hingga akhir ya teman-teman ya. Dan ini sudah mendidih, saya akan coba. Dan saya ini lapar hari ini masaknya teman-teman, jadi nyobanya itu banyak banget. Selanjutnya ini akan saya coba terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya pakai tempat teman-teman ya, lapar itu kalau masak, wah seger kayak gini teman-teman ya. Sepertinya pingin makan yang banyak ya teman-teman ya. Seperti ini saya akan ambil, saya kuahnya saja. Kalau kuahnya enak, otomatis bahan semuanya adalah enak teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba terlebih dahulu sambil menunggu dingin saya aduk ya teman-teman. Nah, ini adalah sajian menu makan siang teman-teman ya. Nah, ada segernya, ada pedesnya, ada gurihnya, lengkap menunya. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku, sahabatku, pemirsa dimanapun berada. Tidak usah pusing-pusing memikirkan untuk makan siang. Seperti ini. Selanjutnya saya akan icip, sudah dingin teman-teman. Mantap, ini seger banget teman-teman. Inilah namanya sayur kampung, tapi yang membawa, terkadang kita ingat senyum-senyum gitu teman-teman ya. Seger banget, bahannya itu simpel, bumbunya simpel juga, murah meriah. Untuk selanjutnya saya akan hidangkan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk masakan menu makan siang. Semoga bermanfaat, mendapatkan referensi dari saya ya teman-teman ya. Yang pertama, ini adalah bihun teman-teman. Bihun goreng kuning. Ini pakai minyak wijen, jadi sedap, enak, mantap banget. Selanjutnya ini adalah sambal ayam suwir teman-teman. Ini tidak kalah dengan mantapnya teman-teman, dengan bumbu-bumbunya yang khas. Mantap, pakai saus tiram. Selanjutnya, nah ini adalah menu segar yang membuat jadi bugar badan kita, senang. Nah, ini adalah sayur bobor teman-teman. Jadi jagung manis dan daun bayam. Nah, untuk itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, teman pemirsa sahabatku dimana berada yang telah menonton video ini dari awal hingga selesai, mendapatkan rezeki yang barokah dan dimudahkan setiap langkahnya, dan dimudahkan juga untuk urusannya. Dan untuk itu pula saya mengucapkan selamat mencoba, selamat menikmati, semoga bermanfaat. Dan saya mengucapkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.